Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bisa perhatikan banyak orang berbondong-bondong menuju jalan selamat. Banyak yang menyadari bahwa satu-satunya jalan bahagia di dunia dan akhirat hanya bisa didapatkan dengan cara berislam. Dan akhirnya menjadi mu'alaf adalah satu-satunya jalan mendekap agama yang lurus. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yakni Islam rahmatan lil alamin. Orang yang lahir dalam Islam sendiri marah lagu dan tak menjalankan keislamannya, atau malah murtad dan berlepas dari kebenaran. Ya, saat ini kita bisa saksikan dengan mudahnya iman manusia luntur hanya karena hal sepele. Karena syahwat dunia orang tersebut mengorbankan keselamatannya di akhirat. Na'udzubillah. Ada satu kisah menarik di zaman Khalifah Umar bin Khattab tentang seorang raja yang menjadi mu'alaf, namun ia murtad dan membatalkan keislamannya hanya karena hal sepele. Padahal raja ini sebelumnya sempat berhaji bersama Umar. Umar bin Khattab pun tak tinggal diam. Sang Amirul Mukminin mengancam akan melakukan qisas dengan menebas leher sang raja murtadin ini karena menjadi kafir. Apakah raja tersebut bisa terlepas dari ancaman qisas Umar bin Khattab? Lalu hal sepele apakah yang membuat raja ini kembali pada kekafirannya? Simak ulasan kami dalam video ini selengkapnya. Jablah bin Ayham bil Haris al-Araj bin Sya'mar al-Ghasani, seorang lelaki yang dikenal sebagai Raja Ghassan, yang memutuskan untuk masuk Islam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kisah ini dikutip dari buku Kisah Keadilan Para Pemimpin Islam, karya Nasiruddin SAG MM. Diceritakan saat itu setelah menjadi mu'alaf, Jablah hendak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Karena Jablah merupakan orang yang penting, ia kemudian mengirimkan surat ke Madinah, pusat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, atas rencananya yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam surat itu, ia menginformasikan akan mengunjungi kota Madinah sebagai ibu kota pemerintahan Islam pada masa itu untuk bersiraturahmi, dan setelah itu berniat untuk menunaikan ibadah haji. Dengan senang hati, Khalifah Umar bin Khattab menerima maksud kedatangannya. Umar berjanji akan melayaninya sebagai tamu kehormatan bagi khalifah di ibu kota Madinah. Raja Jablah al-Ghasani pun berangkat menuju Madinah beserta 500 orang yang terdiri dari keluarga kerajaan, kaum kerabat, handa tauladan, dan pengawalnya untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Ketika rombongan tersebut sudah memasuki kota Madinah, Jablah mengutus pengawalnya untuk menginformasikan kedatangannya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Betapa senangnya Khalifah mendengar kedatangan Raja Ghassan itu. Khalifah Umar lalu memerintahkan para penduduk kota Madinah menyambut kedatangannya sambil menyiapkan hidangan untuk tamu terhormat itu. Sementara itu, Jablah memerintahkan 100 orang pengawalnya untuk mengenakan pakaian ketentaraan. Para pengawal tersebut dengan gagahnya mengendarai kuda yang berhiaskan emas, permata, dan aneka hiasan lainnya. Sedangkan Raja Jablah sendiri mengenakan mahkota yang bertahtakan intan permata dan berlian yang indah dan mahal. Pada saat rombongan kerajaan al-Ghasani memasuki gerbang kota Madinah, para penduduk Madinah bersorak-sorai menyambut kedatangan Raja Ghassan, tamu kehormatan Khalifah Umar bin Khattab, lalu memuji keindahan dan kemewahan pakaian kerajaan tersebut. Ketika sampai di kota Madinah, Raja Jablah langsung menemui Khalifah Umar dan langsung disambut dengan penuh penghormatan dan ramah tamah seorang khalifah terhadap pembesar negeri lainnya. Umar bin Khattab kemudian menjamu para tamunya tersebut dan menghidangkan makanan sebagai pengisi perut atas perjalanan yang melelahkan bagi Raja Jablah al-Ghasani beserta rombongannya. Lalu keduanya berbincang tentang kondisi keamanan dan kesejahteraan rakyat di negeri sekitar Syam. Tak lama kemudian, Raja Jablah al-Ghasani berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya kedatangan saya ke kota Makkah nanti adalah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini," katanya.
Umar bin Khattab pun menyambut positif maksud kedatangannya seraya berkata, "Insya Allah saya juga akan melaksanakan ibadah haji tahun ini, dan jika tidak keberatan bagaimana kita berangkat bersama-sama ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji," ajak Umar. Akhirnya Khalifah Umar bersama-sama berangkat bersama rombongan kerajaan Al-Ghasani untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di kota Makkah, mereka bersama-sama melaksanakan tawaf qudum sebagai tanda kedatangan mereka di Baitullah. Kemudian mereka berbaur dengan kaum muslimin lainnya yang melaksanakan tawaf dengan khusyuk dan khidmat. Ketika Jablah sedang melakukan tawaf di sekeliling Ka'bah, tiba-tiba kain ihramnya tanpa disadari terinjak oleh kaki seorang lelaki dari Bani Fazarah hingga terlepas dari tubuhnya. Betapa terkejutnya Jablah dengan hal tersebut. Lalu dengan perasaan kesal ia memukul muka lelaki tersebut hingga berdarah. Lelaki dari Bani Fazarah itu tidak terima atas perlakuan Jablah terhadapnya karena ia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Kemudian ia datang mengadu kepada Khalifah Umar tentang perlakuan Raja Ghassan itu terhadapnya. Seperti kita tahu, Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang sangat arif dan bijaksana, serta memperhatikan pengaduan dan keluhan umatnya tanpa membeda-bedakan status sosial mereka. Umar pun mendengarkan semua pengaduan dari Bani Fazarah tersebut, serta mencari jalan keluar yang terbaik baginya. Umar pun mengutus seseorang untuk memanggil Jablah agar menghadapnya. "Hai Jablah, benarkah Anda telah memukul seorang lelaki dari Bani Fazarah ketika ia sedang tawaf di sekeliling Ka'bah?" tanya Umar bin Khattab kepada Jablah. Dengan angkuh Jablah menjawab, "Benar Amirul Mukminin, memang benar saya telah memukul hidung lelaki itu karena ia dengan sengaja telah menginjak kain ihram saya hingga akhirnya terlepas dari tubuh saya. Kalau seandainya saja bukan karena kemuliaan Ka'bah Baitullah, sudah saya tebas batang lehernya." Lalu Umar berkata, "Baiklah, karena Anda telah melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, maka sebaiknya minta maaf kepadanya. Dan jika tidak, saya akan memerintahkan kepadanya untuk menuntut balas atas perbuatan Anda tersebut. Karena bagaimanapun Anda tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap sesama muslim." Mendengar perkataan Umar tersebut, Jablah terkejut dan malah balik bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan terhadap saya, hai Amirul Mukminin?" Umar pun menjawab, "Saya akan menyuruh lelaki dari Bani Fazarah yang pernah Anda cederai untuk memukul hidung Anda." Betapa terkejutnya Jablah mendengar ucapan Khalifah Umar bin Khattab itu. "Ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Anda sendiri telah mengetahui bahwa saya ini adalah seorang pembesar dari negeri Syam, sedangkan lelaki itu hanyalah rakyat jelata." Dengan tegas Khalifah Umar berkata kepadanya, "Ketahuilah olehmu hai Jablah, sesungguhnya Islam itu telah mempersatukan Anda sebagai seorang pembesar suatu kaum dengan lelaki tersebut yang hanya rakyat jelata. Sebenarnya antara Anda dengannya tidak ada keistimewaan apa-apa, kecuali keimanan dan ketakwaan." Namun Jablah menyambutnya dengan jawaban yang tidak menyenangkan. "Saya mengira bahwa saya akan menjadi lebih mulia dan dihormati setelah saya memeluk agama Islam. Akan tetapi pada kenyataannya, saya malah lebih diabaikan dari sebelumnya." Khalifah Umar mulai kesal dan berkata kepadanya, "Sudahlah, Anda jangan banyak berkomentar. Kalau Anda tetap bersikeras untuk tidak minta maaf kepada lelaki itu, maka saya akan suruh dia untuk menuntut balas kepada Anda." Tetapi Jablah tetap bersikeras dan tidak mau minta maaf kepada Bani Fazarah tersebut. Hingga akhirnya ia berkata, "Jika Amirul Mukminin tetap memaksa saya untuk meminta maaf kepadanya, maka saya akan pindah kepada agama Nasrani." Mendengar jawaban tersebut, Khalifah Umar menjawab dengan tegas dan mengancam akan mengkisos Raja Ghassan itu. "Jika Anda berpindah ke agama Nasrani, maka dengan sangat terpaksa sekali, saya akan tebas batang leher Anda karena sebelumnya Anda telah mengikrarkan dengan suka hati untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan seandainya sekarang Anda akan berpindah agama, maka saya akan memerangi Anda," kata Umar.
Melihat keseriusan dan ketegasan sikap Khalifah Umar tersebut, nyali sang raja ciut. Lalu ia berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu hal ini secara masak-masak malam ini." Sebenarnya pada saat itu sudah berkumpul para pengawal Jablah dan beberapa orang lelaki dari Bani Fazarah di luar rumah Khalifah Umar yang masing-masing siap membela dan mempertahankan kehormatannya, hingga dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah antara kedua kelompok tersebut. Setelah mendengar ucapan Jablah itu, maka Umar pun menyuruh mereka untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Namun ketika malam tiba, saat para penduduk kota Makkah telah lelap dari tidurnya, Jablah beserta rombongannya mengendap-endap dan melarikan diri menuju negeri Syam. Dan ketika azan subuh telah dikumandangkan, ternyata Jablah dan rombongannya telah melarikan diri dari kota Mekah menuju ke negeri Syam. Setelah kepergian Jablah dan rombongannya ke negeri Syam, terdengarlah kabar bahwa ia dan 500 orang pengikutnya pergi ke kota Konstantinopel yang sekarang kita mengenalnya dengan sebutan kota Istanbul untuk menemui Kaisar Heraklius. Di hadapan Kaisar Romawi tersebut, Jablah beserta para pengikutnya murtad dan menyatakan masuk ke dalam agama Nasrani. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bagaimana menurut kalian? Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan umat manusia untuk beriman atau mengingkari tentang kebenarannya. Dengan konsekuensi manusia itu siap menerima akibat dari pengingkarannya tersebut di akhirat kelak. Sekian tayangan hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.